Ya, perkawinan usia dini adalah pelajaran dasar hak asasi manusia selama anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengajukan dispensasi untuk menikah dini. Menyusul adanya dispensasi nikah bagus. Stop! Inilah resiko pernikahan dini. Tahu nggak sih? Ternyata ada banyak loh resiko dari pernikahan dini. Dari segi kesehatan, pernikahan dini beresiko menyebabkan kanker rahim pada ibu dan berpotensi melahirkan anak-anak yang stunting. Dari segi ekonomi, pernikahan dini juga cenderung belum siap dalam mengelola keuangan keluarga. Pernikahan dini juga rawan terhadap KDRT dan perceraian loh. Lalu, bagaimana ya solusinya? Kementerian Agama telah membuat program BRUS atau Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang siap membimbing dan mengedukasi para remaja tentang bahaya pernikahan dini. Jadi, nikahlah di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Kasus pernikahan dini memiliki dampak yang besar bagi kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan masa depan generasi muda. Sebagai mahasiswa, kami merasa isu ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Melalui role play dan diskusi kebijakan publik ini, kelompok 1 ingin mengajak semua orang untuk lebih peduli terhadap isu pernikahan dini. Mari saksikan diskusi publik dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber serta hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya selaku moderator akan menemui jalan diskusi pada pagi ini. Di sini kita akan membahas salah satu isu strategis dalam kebijakan publik, yakni fenomena pernikahan dini. Isu ini bukan hanya persoalan sosial semata, tapi juga berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, hingga kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diskusi ini menjadi penting sebagai ruang untuk memahami permasalahan sekaligus merumuskan solusi yang lebih komprehensif ke depannya. Untuk membuka diskusi serta saya persilahkan kepada perwakilan Dinas Kesehatan untuk memberikan gambaran umum terkait fenomena pernikahan dini. Terima kasih moderator. Berdasarkan data dan pemantauan yang kami lakukan, pernikahan ini masih menjadi persoalan yang cukup signifikan, khususnya di kalangan remaja. Banyak dari mereka yang secara biologis maupun psikologis sebenarnya belum siap untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga kepada kualitas generasi yang akan datang. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa pernikahan dini ini memiliki dampak yang cukup kuat. Untuk memperdalam, kami ingin mengetahui lebih rinci mengenai dampak yang ditimbulkan, khususnya dari aspek kesehatan dan sosial. Baik, dari aspek kesehatan, pernikahan dini meningkatkan berbagai risiko, seperti anemia, preeklamsia, hingga persalinan prematur. Selain itu, bayi yang dilahirkan juga berisiko mengalami berat badan yang rendah hingga stunting. Dari sisi sosial, pernikahan dini sering menyebabkan putus sekolah, keterbatasan ekonomi, serta meningkatnya potensi konflik dalam rumah tangga. Baik, dari penjelasan barusan dapat kita simpulkan bahwasannya dampak ini tidak hanya bersifat medis tetapi juga dampak sosial. Untuk melihat bagaimana kondisi ini terjadi secara nyata, kami persilahkan kepada tenaga kesehatan untuk memberikan gambaran kondisi ini. Baik, terima kasih. Di lapangan kami masih cukup sering menemukan kasus pernikahan dini. Yang menjadi perhatian utama adalah rendahnya pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang belum memahami konsekuensi kehamilan, baik secara fisik maupun mental. Dari pengalaman tersebut, menurut Anda, faktor apa yang paling dominan menyebabkan pernikahan ini masih terjadi? Oke, dari beberapa faktor utama yang kami temui adalah tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, serta kurangnya edukasi dari keluarga dan institusi pendidikan. Baik, berarti permasalahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi sangat penting. Kami persilahkan kepada perwakilan pemerintah daerah untuk menyampaikan kebijakan yang telah ada. Baik, terima kasih. Jadi, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini, seperti sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan akses pendidikan, serta kerjasama lintas sektor. Namun demikian, kami menyadari bahwa implementasi kebijakan ini masih belum berjalan dengan optimal. Terima kasih. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan. Saya ingin mengajak kita masuk ke tahap diskusi yang lebih kritis.
Menurut tenaga kesehatan, apakah kebijakan yang ada saat ini sudah efektif menjangkau masyarakat? Menurut kami, program yang ada belum sepenuhnya efektif. Pendekatan yang digunakan terkadang kurang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Mana tanggapan dari Dinas Kesehatan terkait hal tersebut? Baik, kami mengakui bahwa pendekatan yang selama ini digunakan masih perlu diperbaiki. Edukasi yang bisa satu arah seringkali kurang mampu membuat perilaku masyarakat. Berarti dibutuhkan evaluasi yang lebih mendalam. Bagaimana respon dari pemerintah daerah? Jadi, hal ini menjadi evaluasi bagi kami untuk meningkatkan koordinasi antar sektor serta memperbaiki strategi implementasi kebijakan. Jika kita melihat lebih dalam, apakah pernikahan dini ini lebih dipengaruhi oleh faktor struktural atau kultural? Saya ingin mendapatkan dari masing-masing dinas. Dari dinas kesehatan, kami melihat berbagai saling berkaitan dari faktor ekonomi dan pendidikan yang membuat budaya yang sudah terkembang masyarakat. Dari tenaga kesehatan, di lapangan faktor utama dan tekanan keluarga memang sangat berbeda. Dari pemerintah daerah, kebijakan yang dibuat untuk menjawab kedua aspek tersebut secara bersamaan. Baik, sebagai langkah ke depannya, apa solusi yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Kami akan meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dengan pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis komunitas. Tenaga Kesehatan, Kami juga akan memperkuat menemukan langsung melalui kegiatan di masyarakat dan di lingkungan. pemerintah daerah, Kami akan memperkuat regulasi, meningkatkan anggaran, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak. baik dari diskusi ini dapat kita simpulkan bahwa setiap pihak ini memiliki peran penting. Boleh diurutkan. Sebagai dinas kesehatan, kami merancang dan mengkoordinator kebijakan. Sebagai pemerintah daerah, kami mengambil keputusan dan menyedia sumber daya. Sebagai tenaga kesehatan, kami melaksanakan langsung di masyarakat. Baik, sebelum kita akhiri, saya persilahkan kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan harapan untuk ke depannya. Dari dinas kesehatan, kami berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi semakin meningkat. Dari pemerintah daerah, kami berharap sinergi antar pihak semakin kuat. Dari tenaga kesehatan, kami berharap tidak ada lagi remaja yang menghadapi risiko akibat pernikahan dini. Baik, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwasannya pernikahan dini ini merupakan isu kompleks yang melakukan pendekatan baik dari aspek kesehatan, sosial maupun kebijakan publik. Kolaborasi antar aktor menjadi kunci utama dalam menekan angka pernikahan dini dan melindungi generasi masa depan. Baik, semoga harapan-harapan dari masing-masing narasumber dapat terrealisasikan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.